Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya mau membahas tentang perkutut yang beraknya encer berair. Nah, ini masalahnya apa, penyebabnya apa, kita bahas bersama-sama. Semoga bermanfaat. Uh, Sekali lagi yang baru nonton channel saya, baru menemukan channel saya, silahkan like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru tentang video-video yang saya sampaikan, edukasi peternakan, motivasi dalam peternak perkutut dengan pengalaman seadanya, dengan pengalaman yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Amin. Langsung saja yang pertama, berak hijau ya. Jadi di sini biasanya yang sakit itu perkutut anakan ya. Berak hijau itu penyebabnya apa? Nah, nanti ada dua encer saja. Yang pertama berak hijau. Yang berak hijau kita bahas dulu. Yang saya alami, perkutut mengalami berak hijau itu biasanya perkutut anakan. Nah, apa saja penyebabnya? Satu, cuaca yang sangat dingin ataupun cuaca yang tidak menentu, kadang panas kadang dingin ya. Nah, ini biasa terjadi di musim penghujan. Bisa saja terjadi di musim kemarau yang malamnya dingin banget, siangnya panas, itu juga bisa terjadi. Nah, perubahan musiman yang gratis juga jadi penyebabnya. Cara mengobatinya bagaimana, Mas? Saya sendiri dalam mengobatinya seperti biasa pakai Super N, cuma yang harus Anda perhatikan betul-betul ya, disimak baik-baik, jangan skip biar nggak salah paham. Yang harus Anda perhatikan betul-betul anakan kondisi anakan perkutut tersebut jangan diloloh sampai kenyang ya. Sekali lagi, jangan diloloh sampai kenyang, karena perkutut yang beraknya hijau itu biasanya satu, kembung. Jadi kalau Anda perhatikan betul-betul, di temboloknya itu ada rongga angin, dan ini sangat bahaya ketika Anda melolosnya sangat kenyang. Saya berkali-kali melakukan kesalahan dengan cara saya ngeloloh ya, namanya dulu pengalaman nggak ada. Saya cuma bisa pakai ilmu titen saja. Jadi saya loloh kenyang, tapi ternyata apa? Malah berujung kematian. Nah, akhirnya saya akali, teman. Jadi saya ngelolohnya sedikit saja, penting ada isinya, baru saya kasih Super N. Nah, kalau beraknya hijau itu sudah kental, encer, pertama kan biasanya encer, kedua sampai kental, kotorannya itu sampai seperti jelly ya, hijau seperti jelly, itu pemberian Super N harus lebih banyak, karena itu sudah parah. Biasanya ditandai dengan kaki perkutut tersebut itu dingin, anyep, sikilnya anyep, awaknya anyep. Nah, ini sangat berbahaya. Anda bisa teteskan Super N itu 5 tetes ke atas sekali pakai ya. Itu Anda bisa kasihkan di pagi, siang, dan sore. Nah, untuk melolosnya teman, kalau kacang hijau cukup 3-5 butir, jangan sampai lebih dari itu. Kalau untuk millet, nah ini saya sendiri sering pakai millet, itu Anda tambahkan pur ayam ya. Meskipun itu nanti Anda ngasihnya sedikit, karena pur ayam ini akan menghangatkan tubuh perkutut tersebut ya. Kalau saya sendiri nggak dikasih kencur, Mas, nggak dikasih jahe, Mas, nggak, karena dalam millet saya sudah saya taburin empon-empon yang saya bilang kemarin ya. Di situ ada sambiroto, jahe, kunir, kencur, dan lain-lain, dan teman-temannya. Jadi nggak saya kasih herbal lainnya, cukup millet dan pur ayam ini saja saya loloskan ya pakai speed. Biasanya sedotan orgi jelly drink itu yang saya kasih masukkan bambu, sedotan dileboni pring ataupun kayu, intinya untuk ngeloloh. Anda bisa simak video saya yang lalu, cara ngeloloh perkutut dengan cepat dan efisien. Judulnya bisa Anda cari di pencarian YouTube, insya Allah ada ya, nanti akan muncul video saya. Pokoknya mau ingin ini pencet. Nah, itu cara ngelolosnya cukup, kalau saya 2-3 cukup.
Pokoknya jangan sampai kenyang. Kalau kenyang kemungkinan selamat malah tipis, karena posisi perut kembung sama saja kita posisi masuk angin, perut kita kembung, kita makannya banyak. Apa yang terjadi? Ya, malah sesak napas. Nah, itu yang saya amati dalam peternakan saya. Saya bukan dokter, bukan spesialis hewan, cuma saya cerita pengalaman seperti itu. Ya, karena yang saya lolos kenyang itu rata-rata malah mati. Ya, yang saya lolos intinya pokoknya isi saja, alhamdulillah sehat. Nah, inilah yang saya buat patokan kenapa saya mau nge-share ini. Nah, sebenarnya video-video lain sudah saya bahas. Videonya ada dulu cara mengobati anak berkutut sakit dan lain-lainnya. Perkutut BA hijau itu sering terjadi pada anak-anaknya yang daya tahan tubuhnya kurang maksimal, kurang bagus, masih labil. Kalau perkutut dewasa jarang, ya meskipun ada. Cara mengobatinya sama, kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, nah yang kedua, ya sudah paham ya, yang berak hijau tadi sudah paham. Yang berak hijau ini kalau kelanjutan akhirnya berak darah dan berujung kematian biasanya kalau nggak segera tangan. Nah, saya tambahkan lagi, untuk apakah ini menular Mas Dan? Nanti apakah harus dipisah Mas Dan? Kalau saya sendiri itu kebiasaannya bagaimana Mas? Jadi kalau saya sendiri kan biasa di koloni. Ya, saya tidak bisa dari koloni. Selama perkutut tersebut masih mau makan, entah sehari itu 5 atau 7 mil tidak saya bisa. Biar dalam koloni itu. Dan nanti nggak menular Mas. Saran saya, kalau memang dalam koloni nggak Anda ambil, lebih baik minuman ya, minuman yang untuk minum bersama itu Anda teteskan Super N ya, ataupun anakan yang dalam satu koloni itu Anda tetesin Super N langsung ke paruhnya, entah 2 atau 3 untuk daya tahan tubuhnya ya. Ini yang saya lakukan, karena kalau dipisah teman, itu saya juga bisa beberapa kali, tapi nggak selamat. Karena tingkat kesetresan akan tinggi. Dia biasa tidur bersama temannya banyak, biasa ngumpul, terus kita pisah. Itu persepsi saya seperti itu. Jadi dia biasa tidur berdampingan, hangat, terus kita pisah meskipun dalam kardus dan lain-lain, itu malah akan membuat perkutut kita stres. Ya ada yang selamat, cuma biasanya banyak yang nggak selamat ya. Ya biasanya saya masih tetap koloni. Anda bisa cek di video-video yang lalu, ketika saya ngelola anak ada perkutut sakit itu nggak saya pisah, tetap dalam satu wadah. Nah, antisipasinya seperti tadi ya, perkutut yang nggak sakit pun tetap kita tetesin Super N supaya daya tahan tubuhnya kuat, ataupun dalam air minumnya itu Anda campuri Super N, sehari diganti kalau dalam air minum ya, jangan sampai hari ini sampai besok nggak diganti. Ini obat kimia, kalau kelamaan jadinya racun. Oke, yang kedua berak encer, dalam arti beraknya di sini tidak hijau. Kalau di kandang saya sendiri terjadi sering beraknya malah kuning, encer. Jadi sampai lengket, maaf ya. Kalau masih diloloh dalam sangkar itu sarang, itu sampai menempel. Ya, kotorannya itu sampai nempel di duburnya, akhirnya menutupi dubur. Akhirnya saya bersihkan pakai air, saya buang ya, saya buang. Kalau teman-teman mengalami itu, tolong bersihkan dulu posisi duburnya dengan air kalau sudah kering, biar nggak ngelukai kulit anakan perkutut kita. Itu biasanya dalam umur anakan perkutut sekitar umur 2 mingguan. Nah, kalau berak encer sampai lengket itu, kalau sudah mandiri enggak. Ini langkahnya dibuang dulu biar duburnya ini bisa ngeluarin kotoran dan jatuh, tidak menempel terus-menerus. Yang kering itu harus kita lepas pakai air ya, dibersihin sebersih mungkin baru kita obati. Ini kalau yang ketindukan, alhamdulillah selama ini ya banyak yang selamat, tapi tidak menutup kemungkinan, namanya kita cuma berusaha saja, tidak bisa menentukan, ya ada yang mati juga. Ya ada yang mati juga. Ini kalau dalam masih di luar indukan ya. Kalau masih di luar indukannya,
ceknya sore hari teman. Jadi sore hari itu Anda cek diloloh indukannya enggak. Kalau enggak diloloh, dibantu loloh sedikit, kasih Super N, balikan ke indukannya. Kalau sudah diloloh, meskipun ada sedikit, enggak usah diloloh, kasih saja Super N saja, ya, pagi, siang, sore. Kalau sudah parah. Nah, kalau untuk mandirian sendiri yang sudah dipisah dari indukannya, kok mencret, berair, tapi tidak hijau, itu ada kalanya satu masuk angin, yang kedua kebanyakan pur ayam. Itu juga bisa. Nah, ciri-ciri kebanyakan pur ayam itu anak-anak perkutut kita itu badannya anget, biasa saja. Ya, badannya perkutut itu kita pegang biasa, kakinya juga anget, tidak dingin. Tapi kok beraknya mencret, ini berarti pur ayamnya yang over, banyakan dikurangi, ya. Jadi enggak, apakah harus kasih Super N Mas Dan? Kasih enggak masalah. Nah, tetapi saran saya yang paling utama adalah pur ayamnya dikurangi. Ya, nah, tentu saja di sini saya share dari kemarin-kemarin perkutut saya itu pakai asinan batu bata merah yang sudah saya haluskan. Ya, saya kasih empon-empon dan garam. Itu nggak usah diambil, asinannya tetap di situ. Pur ayam saja yang diambil, kita kasih. Kalau tiap hari, tadinya tiap hari, kita ganti 2-3 hari sekali. Nah, tapi kalau encernya ini beraknya encer berair ini karena masuk angin seperti anan yang berak hijau tadi, ya penanganannya malah pur ayamnya tambahi, bantu loloh dan Super N. Ya, jadi ketika encernya ini tidak hijau, itu ada kedua kemungkinan. Satu karena pur ayamnya yang over, yang kedua juga masuk angin. Kalau masuk angin penanganannya sama seperti berak hijau. Oke, semoga bermanfaat. Salam ngutut sopai patut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.